Bab 106 Serangan Balik Dewa Jahat. Jiuyu, yang baru saja dimuntahkan lebih dari 10 kaki dalam satu tarikan napas, memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Itu tidak mungkin. Saya sudah menghitungnya secara pribadi dengan pikiran saya. Jumlahnya 800 laki-laki dan 800 perempuan. Untuk mencegah Anda merasa tidak puas, saya bahkan menambahkan seorang yang cerdas. Greensnake buru-buru menimpali, benar, saya sudah menghitungnya sendiri. Mengapa? Apakah kamu mengatakan bahwa aku berbohong padamu? Tatapan dewa jahat itu dingin. Jika Anda tidak mengikuti aturan, saya tidak akan menyerang. Terlebih lagi, pengorbanannya tidak cukup, jadi aku akan menggunakanmu untuk kesalahannya. Gemuruh. Kehampaan bergetar saat tangan hitam besar meraih Jiuyu tanpa ampun. Tekanan mengerikan yang menyebabkan Jiuyu menyebabkan ekspresi berubah drastis. Proyeksi dewa jahat yang mereka sebut sebenarnya menyerang mereka secara langsung karena mengorbankan tersebut. Ketika ular hijau melihat Jiuyu menjadi sasaran dewa jahat, dia menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru membentuk segel tangan. Bang! Dia menjadi meledak awan asap hijau dan lari ke kedamaian. Ular hijau, kamu! Hati Jiuyu mencelos saat melihat ular hijau melarikan diri. Dia berkata dengan panik, Tuan Dewa Jahat, kamu tidak peduli dengan moral dan tidak pernah puas. Anda benar-benar melanggar perjanjian kuno dan menyerang orang-orang yang percaya Anda. Jiuyu menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun dia pernah mendengar bahwa seseorang telah memanggil Dewa Jahat dan akhirnya dimakan oleh Dewa Jahat, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi padanya. Saat ini, dia hanya berpikir bahwa Dewa Jahat tidak mengikuti aturan. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukan apapun, tapi dia sebenarnya ingin menelannya. Omong kosong T. Saya selalu patuh sepanjang proyeksi melampaui batas. Tapi beraninya kalian semut menipuku? Kamu layak dibunuh. Dewa jahat bahkan lebih marah lagi. Setelah sekian banyak proyeksi, baru kali ini dia bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa dia tidak mengikuti aturan. Jika dia tidak membunuh makhluk ini, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan para dewa lain di alam Netherworld? Dia segera mempercepat tindakannya. Di bawah tangan hitam, Jiuyu seperti semut yang bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan sejumput saja. Wajah Jiuyu menjadi pucat. Dia menyadari bahwa sebenarnya sulit baginya, seseorang yang berwenang inti emas yang berkuasa, untuk bergerak. Proyeksi yang dia sebut terlalu kuat. Tekanan yang mengerikan membuat darah mengalir dari sudut mulut. Dia buru-buru berteriak, penjaga, selamatkan aku. HMPH, kamu tidak menyelesaikan ritualnya dengan benar. Jika kamu mati, biarlah. Saya tidak ingin jahat kepada dewa jahat seperti itu. Hongluo meninggalkan kata-kata ini. Lampu merah menyala di tubuhnya, dan dia segera berpura-pura pergi. Sekarang setelah dewa jahat mengamuk dan membalas, para ahli jahat yang menjaga kota sutra di Kian Besar juga merasa khawatir. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengeksekusi Ki Pembunuh Naga. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka pun akan mendapat masalah. Penjaga terkuat Hongluo telah melarikan diri. Jiuyu merasa putus asa dan tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menggunakan teknik melarikan diri. Pelepasan mayat setan surgawi. Dia berteriak dengan suara rendah dan bola cahaya darah muncul di tubuhnya. Kekuatan nomologisnya meningkat secara eksponensial dan dia akhirnya terbebas dari beberapa penindasan. Dia segera mulai menggunakan berbagai metode penyelamatan nyawa. Jimat Dharma terbaik membentuk penghalang. Pada saat yang sama, kipas berharga 3 bunga menggunakan taktik menyerang sebagai pertahanan dan menyapu gelombang hembusan api. Saat berikutnya, bagian atas kepalanya menjadi hitam dan dia dicengkeram oleh sebuah tangan yang besar. Peu! 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 Kekuatan harta dharma secara langsung dilenyapkan oleh tangan dewa jahat, dan metode pertahanan runtuh satu demi satu. Jiuyu menjerit tragis saat tangannya dicengkeram dan dilemparkan ke mulutnya. Retakan! Dengan tulangnya hancur, Jiuyu, inti emas yang bermartabat, dimakan oleh dewa jahat begitu saja. Jiwanya tidak dapat melarikan diri dan dia meninggal dengan sangat sedih, tidak pernah bereinkarnasi lagi. Mata dewa jahat menoleh dan menatap kegelapan. Kehampaan terdistorsi, dan bola kabut hijau yang keluar mengeluarkan teriakan tragis. Itu sebenarnya dipukul oleh dewa jahat dari jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Ular hijau tidak menyangka akan diserang oleh dewa jahat setelah melarikan diri.
Semut bodoh, ritual pengorbanannya bahkan belum selesai. Kamu telah menjadi korban. Kemana kamu lari? Dewa jahat menyeringai. Bahkan jika saya hanya proyeksi, saya masih ahli Reampik Naschen Soul. Mati! Dia meraih ular hijau dari jauh dan melemparkannya ke dalam mulutnya, ingin memakannya lagi. Tidak, ular hijau menyadari bahwa ruangan tempat dia berada sepertinya telah membeku. Dia mundur tak terkendali dan akan menjadi makanan proyeksi dewa jahat. Dia mengungkapkan ekspresi gila saat gas beracun keluar dari tubuhnya. Dengan keras, dia melemparkan separuh tubuhnya dan benar-benar melepaskan diri dari kendalinya untuk melarikan diri. Sial, dia keluar dari barisan pengorbanan. Aturan dunia ini menekan kekuatanku. Dewa jahat itu tidak mau dan hanya bisa mengambil separuh tubuh orang tersebut dan memakannya. Pada titik ini, formasi arai di tanah telah mencapai batasnya. Dengan serangkaian suara yang tak tertahankan, formasi arai runtuh. Angin puyuh hitam tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya segera menjadi lebih ilusi. Dewa jahat meraung, tidak hanya persembahan korbanku yang dibelah dua, aku juga melanggar aturan dunia ini dan menyerang. Kerugiannya terlalu besar. Sebaiknya kau tidak memanggilku lagi, atau aku akan memberimu pelajaran. Ledakan. Tubuhnya meledak, dan ribuan bayangan hantu terbang keluar, mengeluarkan tangisan aneh saat menghilang bersama pusaran spasial. Patung kertas yang bertarung melawan Great Kian juga mundur. Serangan diam-diam Sekte Iblis telah gagal begitu saja. Astaga! Cahaya putih bersih tersebar, menghilangkan kegelapan di dekatnya. Banyak jiwa kesepian dan hantu liar yang berkumpul di dekatnya menjerit dan mundur. Dalam cahaya, seorang sarjana Konfusianisme paruh baya yang mengenakan jubah putih dan mahkota giok muncul bersama banyak pembudidaya. Sekte Iblis sangat berani. Mereka bahkan mengambil risiko untuk membuat barisan jahat di sini saat bertarung dengan kian besar di Pegunungan Seribu Racun. Mereka ingin memutuskan naga pembuluh darah Ki di Kota Sutra. Seorang pria yang mengenakan token emas divisi pembunuh iblis di samping sarjana Konfusianisme berkata dengan marah. Untungnya, ada masalah dengan ritual mereka dan mereka justru mendapat serangan balik dari dewa jahat. Satu meninggal dan satu terluka. Menderita kerugian ganda adalah hal yang baik bagi kami. Sarjana Parubaya itu melirik dan tampak lega. Pasti keberuntunganmu yang melindungi kota Silken dan menggagalkan rencana para iblis untuk menghancurkan kota Silken. Seorang pria berseragam pejabat di samping pria berseragam bela diri memuji. Berhentilah menjilatku. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka pasti ceroboh. Sarjana Parubaya itu mencibir. Aku benar-benar tidak menyangka kultus iblis benar-benar ingin memotong Ki pembuluh darah naga untuk melemahkan kita. Mereka benar-benar tidak memperlakukan penduduk kota Silken sebagai manusia. Itu benar. Setelah Ki pembuluh darah naga dihancurkan, aura jahat langit dan bumi akan mendapat keuntungan. Seluruh kota akan berubah menjadi neraka di bumi dan akan sulit untuk pulih bahkan setelah 100 tahun. Komandan Divisi Pembunuh Iblis masih memiliki ketakutan, untungnya, kami tidak membiarkan mereka berhasil. Kalau tidak, markas kita akan hancur. Aneh, meskipun Sekte Iblis ingin menggulingkan kian besar. Bukankah mereka juga ingin mendirikan dinasti baru? Berapa banyak manfaat yang didapat dari menghancurkan kota Silken selama beberapa generasi? Pria berseragam resmi itu bingung. HMPH, saya pikir beberapa orang ingin menggunakan naga pembuluh darah Ki untuk mengolah dan menggunakan roh Ki sebuah kota dan masa depan ratusan ribu orang untuk mencapai alam kesempurnaan. Sarjana Parubaya melihat sekilas pemikiran orang-orang dari kultus iblis. Di mata mereka, orang-orang di dunia bukanlah apa-apa. Selama mereka menjadi abadi dan dewa, siapa yang peduli dengan seluruh dunia? Semua orang gemetar. Sekarang setelah mereka melawan kultus iblis, mereka semakin memahami bahwa ini adalah sekelompok orang gila yang mementingkan diri sendiri. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang egois dan tidak bermoral. Hal ini membuat mereka, yang hidup di luar aturan kian besar, sulit untuk dihadapi. Mereka terbiasa mengikuti aturan. Jangan mengejar raksasa lagi. Kirim lebih banyak orang untuk segera menjaga pembuluh darah naga. Juga, beritahu kota-kota lain untuk mencegah kultus iblis menggunakan metode serupa atau mengambil tindakan drastis. Sarjana Parubaya itu memberi instruksi. Baik tuanku, sebelum pembangkit tenaga listrik yang menjaga kota Silken mengambil tindakan dan ketika dewa jahat melakukan serangan balik. Song Si bangkit kembali tidak jauh dari gerbang kota.
Ding. Kamu telah dipengaruhi oleh proyeksi dewa jahat. Energi sejati 3000. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1500 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Lokasi kebangkitan ditetapkan. Titik kebangkitan dihidupkan kembali. Ding, selamat telah dibunuh oleh target baru. Anda memenuhi kondisi motivasi. Subsistem lotre telah diaktifkan. Jika Anda membunuh target dalam waktu yang ditentukan, Anda akan diberi satu kesempatan untuk menarik lotre. Song Si tercengang saat mendengar pemberitahuan itu. Dia baru saja menderita penderitaan yang luar biasa dan sangat takut pada wanita itu. Pada akhirnya, dia menerima kejutan besar. Dia hanya ingin mengatakan satu hal. Senang rasanya menjadi persembahan korban. Menjadi korban-korban sungguh luar biasa. Bab 107 Pendirian Yayasan dalam Kematian. Dengan hadiah 3000 poin energi sejati, bahkan jika Song Si sudah berada di tingkat persahabatan dari penyempurnaan Qi, poin ini masih lebih dari 4 kali lipat tingkat budidayanya saat ini. Ditambah dengan tingkat peretasan aslinya, tingkat peretasan Song Si dapat meningkat lebih dari 5 kali lipat dalam sekali jalan. Namun, dia secara tidak sadar masih menyentuh tubuhnya. Memikirkan bagaimana semua tulang di tubuhnya telah dihancurkan satu persatu oleh wanita itu, Song Si merasa takut. Penyihir tua mesum, aku pasti akan membalas dendam. Tunggu sampai tubuhku seperti harta dharma. Akan kulihat bagaimana kamu menghancurkannya. Dia sangat ketakutan oleh wanita ini. Kali ini, dia akhirnya merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Bagaimanapun, dia tidak bisa menang untuk saat ini. Dia hanya bisa menyembunyikan dan membalas dendam hanya setelah dia cukup kuat. Tiba-tiba, ekspresi berubah, dan gumpalan api muncul di tubuhnya. Oh tidak, aku lupa bahwa tingkat memecahkanku yang awalnya hanya sekitar 700 poin energi sejati. Sekarang, sudah meningkat sebesar 3000. Lagu Si kembali sadar. Gelombang energi melonjak keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti telah meningkat. Dia tampak seperti bertambah berat badannya. Faktanya, setelah Song Si bangkit kembali, dia merasakan kekuatan yang kuat muncul di tubuhnya. Karena kekuatan ini sangat mirip dengan apa yang telah dia kembangkan dan dia sangat terkejut dengan perolehannya kali ini, dia tidak segera menyadari bahayanya. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, dia menyadari bahwa sejumlah besar energi sejati beredar di tubuhnya. Sistem telah memberikan terlalu banyak energi sejati. Untuk sementara waktu, itu melampaui batas kendali tubuhnya. Jika bukan karena fisiknya yang cukup kuat, dia mungkin akan meledak saat itu juga. Aku akan merebut kembali. Lagu Si terkejut. Dia langsung mengaktifkan tubuh Dharma Intanya dan lingkaran cahaya keemasan mengendalikan api yang tersisa dari tubuhnya. Meski tidak ada ledakan dan meridiannya tidak serapuh daging dan tulangnya. Energi sejati dalam jumlah besar masih dengan mudah menghancurkan meridiannya dan dia hanya bertahan sesaat sebelum mati. Ini pertama kalinya Song Si meninggal karena dia terlalu kuat. Kamu mati karena meridian jantungmu tertusuk oleh kekuatanmu sendiri. Fisik I10. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 5 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Lokasi kebangkitan ditetapkan. Titik kebangkitan kembali. Setelah dia bangkit kembali, dia dengan cepat mengarahkan kekuatannya untuk membuka titik akupuntur dari teknik 9 yang ilahi dan membuka meridian teknik Chon atau Pure Yang. Api di tubuhnya berkedip-kedip. 3 titik akupuntur berturut-turut dan 12 meridian dibuka. Peu. 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 Meridian Song Si masih rusak. Untungnya, dalam waktu singkat, lebih banyak titik akupuntur dan meridiannya yang terbuka. Setelah bangkit kembali, tekanannya berkurang secara signifikan. Song Si menggunakan tubuhnya untuk mempertahankan kondisi optimal sehingga dia bisa hidup beberapa saat setelah setiap kebangkitannya. Melalui ini, dia dengan paksa menerobos wilayah budidayanya dengan cara yang hampir setara dengan penyimpangan Qi. Titik akupuntur pinggang di tengah kaki kanannya sudah sebagian besar terbuka. Di bawah kelimpahan energi sejati, dia hanya perlu 3 kali mencoba untuk membukanya. Saat titik akupuntur kelima dibuka, ranah teknik 9 yang ilahi miliknya meningkat lagi. Dengan tambahan titik akupuntur tambahan untuk menampung energi sejati yang melonjak,
Songxi mampu bertahan lebih lama setelah dibangkitkan dan terus membuka titik akupuntur ke-6. Setelah 10 benturan berturut-turut, titik akupuntur ke-6 terbuka dan ruang di tubuhnya untuk menyimpan tenaga bertambah setengahnya. Ini masih belum cukup. Songxi tidak punya pilihan selain membuka titik akupuntur ke-7. Saat menerobos titik akupuntur, Songxi juga membuka 12 meridian yang diperlukan untuk mengembangkan seni Chonate Pure Yang. Meridian ini didistribusikan ke seluruh tubuh dan lebih rapuh. Mereka pada dasarnya terbuka melalui perpecahan yang terus-menerus. Energi sejati yang kuat beredar di tubuhnya dan suhu yang sangat tinggi berubah menjadi bola api. Kekuatan yang mendominasi dan maskulin menyebabkan Songxi terus-menerus mati karena penyimpangan Qi. Ledakan. Ketika dia membuka titik akupuntur ke-7 dari teknik 9 yang ilahi, terjadi ledakan. Bagaikan letusan gunung berapi, api merah menyembur dari dada, tangan, kaki, dan punggungnya. Setelah berkumpul, mereka membentuk tiang api. Titik kebangkitan yang dia dirikan berada di rumah kayu di belakang Iron Toad. Kekuatan ledakan seperti gunung berapi menghancurkan seluruh rumah, kemudian menyulut dan membakarnya. Kekuatan 7 titik akupuntur menyatu, menyebabkan energi dalam tubuh Songxi mengalami perubahan kualitatif. Warnanya berubah dari merah menjadi merah tua dan suhu di tubuhnya meningkat 1 tingkat lagi. Titik akupuntur yang terbuka beresonansi satu sama lain. Sejumlah besar energi sejati dalam tubuh Songxi beredar di sepanjang jalur teknik budidaya. Saat terus mengembun, setetes energi cair muncul. Energi sejati yang berubah menjadi cair adalah simbol seseorang yang melangkah ke ranah yayasan pendirian. Energi yang awalnya berbentuk gas menjadi seperti magma di bawah kompresi dan pengumpulan energi yang terus-menerus. Tas. 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 Tetesan energi magma merah tua muncul di dantian Songxi. Setiap tetes energi magma menyerap energi sejati dalam jumlah besar 10 kali lebih cepat. Saat konversi semakin cepat, tekanan pada Songxi dengan cepat menurun. Dibandingkan dengan peningkatan kapasitas true energy saat membuka titik akupuntur, jumlah true energy yang diubah menjadi energi esensi mengalami penurunan. Perasaan meledak dengan cepat menghilang, dan meridian Songxi tidak lagi dalam bahaya patah. Tetesan energi sejati diubah menjadi energi esensi dan tingkat budidaya Songxi terus meningkat ke alam baru. Bidang pendirian yayasan luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak pembudidaya Qi Refinement Chonate sepanjang hidup mereka karena melibatkan perubahan kondisi energi. Jika seseorang ingin mencapai tahap ini, tidak hanya tubuhnya yang harus cukup kuat, Qi asli dan energi spiritualnya juga harus cukup murni. Bahkan dengan bantuan pil pendirian yayasan, tingkat keberhasilannya tidak akan tinggi. Adapun Songxi, dia adalah satu-satunya yang berhasil menembus alam ini di tengah kematian. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya dengan cara ini. Saat kualitas energi sejatinya meningkat secara signifikan, aura yang dipancarkan Songxi juga meningkat. Aura yang dalam dan tak terduga yang mirip dengan danau yang dalam terpancar dari tubuhnya. Tepatnya, auranya saat ini lebih seperti danau lava, yang menandakan kekuatan ledakan yang tersembunyi namun menakutkan. Terobosannya menimbulkan keributan. Rumah-rumah diledakkan dan api serta aura kuat memenuhi udara. Iron Toad, yang perhatiannya terganggu oleh hantu dewa jahat di kejauhan terkejut. Iron Toad menoleh dengan heran. Di dalam rumah yang terbakar, dia melihat seorang pria yang terbakar dengan 7 bola cahaya seperti matahari melompat-lompat di sekelilingnya. Ditangkap oleh Jiuyu. Karena takut, dia tidak tahu apakah orang tersebut adalah musuh atau teman, dia berhati-hati dan tidak melakukannya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam siapa sebenarnya yang berada di ranah yayasan pendirian di sini? Auranya sangat kuat. Mungkinkah dia berada di pemurnian Qi tingkat 13? Pada saat ini, kekuatan yang dipancarkan Songxi begitu panas hingga merusak udara. Pikirannya tidak bisa mendekat sama sekali, jadi dia tidak menyadari bahwa inilah orang sial yang ditangkap oleh Jiuyu. Karena takut, dia tidak tahu apakah orang tersebut adalah musuh atau teman. Dia berhati-hati dan tidak mendekat untuk menyelidiki. Mata indah Liu Rusue berubah. Dia memandang sosok di dalam api dengan heran. Seluruh tubuhnya menutupi energi merah tua, dan ada 6 bola api di tubuhnya. Ada satu lagi di belakangnya, yang tampak seperti 7 matahari kecil yang tertanam di tubuhnya. Pemandangan yang begitu familiar menyebabkan hatinya berfluktuasi dan dia bingung dengan logika.
Ketika dia mengagumi ganda dengan Song Si, dia menunjukkan pemandangan seperti itu, namun, dia tidak memiliki begitu banyak bola api dan cahaya dan auranya juga tidak begitu kuat. Song Si saat ini berada pada level yang sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Mungkinkah seorang senior yang mengembangkan teknik budidaya serupa? Ataukah orang yang mengajarkan teknik Song Si? Teknik inovatif orang ini sangat mendominasi. Bahkan lebih panas dari seni kecemerlangan matahari bulan kita. Ekspresi penatua Yuan serius, saya pernah melihat seni kecemerlangan matahari bulan sebelumnya, namun tingkat penghambatan orang ini sebenarnya bisa menyainginya. Artinya teknik budidaya yang ia kembangkan tidak buruk. Saat mereka tertarik dengan fenomena Song Si, proyeksi dewa jahat di jarak bergerak beberapa kali sebelum tiba-tiba menghilang. Iron Toad mengalihkan perhatiannya kembali dan berkata dengan terkejut, begitu cepat. Sepertinya aku tidak melihat ada vena nagaki yang terpotong. Tetua, apa ini? Liu Rusue merasa ada yang tidak beres. Penatua Yuan memandangi langit malam yang perlahan menjadi tenang dan memikirkan sesuatu, mereka pasti gagal. Bab 108 bukan tak berperasaan, tapi asmara. Gagal, bagaimana mereka bisa gagal? Iron Toad direkomendasikan dengan rekomendasi, merasa sulit menerima kemungkinan ini. Di matanya, orang-orang yang terlibat dalam operasi ini semuanya adalah ahli senior dan mereka sangat siap. Mereka seharusnya tidak gagal. Liu Rusue tidak bisa tidak melirik sosok yang sedang menerobos ranah yayasan pendirian. Menatapnya goyah. Kemunculan tiba-tiba orang ini mungkin terjadi dengan kegagalan operasi kultus iblis. Dia memikirkan sesuatu dan diam-diam terkejut, tidak mungkin. Apakah tuan muda yang melarikan diri, yang menyebabkan pengorbanannya gagal? Lalu karena suatu alasan, tuan muda langsung naik ke ranah yayasan pendirian. Liu Rusue menyerap energi spiritual ke matanya dan melebarkan matanya saat dia melihat sosok di dalam api. Lalu, tubuhnya gemetar. Meskipun dia masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas, berdasarkan ukuran tubuhnya, dia bahkan lebih yakin bahwa ini adalah Song Si. Itu benar-benar dia. Mata indah Liu Rusue berbinar. Dia sudah lama terbiasa dengan tubuh Song Si dan tahu di mana yang lebih banyak dagingnya dan di mana yang lebih sedikit dagingnya. Tidak salah lagi dia kali ini. Penatua Yuan melirik kelainan Liu Rusue dan dengan tenang menjawab Iron Toad, proyeksi ilahi tadi telah menghilang. Apakah menurut Anda masih ada kemungkinan mereka akan melakukannya lagi? Ekspresi gigi besi berubah. Ketika dia melihat aura kuat muncul di kedamaian, dia menampilkan ekspresi ketakutan. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi. Kalian berdua dapat melakukan apapun yang kalian inginkan selanjutnya. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru berbalik dan lari. Kali ini, inti dari formasi arai pengorbanan telah rusak. Belum lagi Ki pembuluh darah naga tidak terluka, pada saat para penggarap kian besar bereaksi, bahkan nyawa bawahan seperti dia akan berada dalam bahaya. Melihat Iron Toad pergi, Penatua Yuan berkata, ayo pergi juga. Pejabat Great Qian akan segera melacak kita di sini. Dia belum selesai. Kita tidak bisa pergi. Liu Rusue menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan menuju Song Si. Itu benar-benar dia. Penatua Yuan terkejut melihat Liu Rusue begitu yakin. Telinga Big Smart yang awalnya sedih bergerak-gerak, dan dia menunjukkan ekspresi gembira. Gelombang panas yang menyengat menyerang wajah mereka. Banyak rumah di sekitarnya yang sudah terbakar api, dan udara dipenuhi bau asap. Energi esensi sejati yang sangat kuat. Tidak, orang ini mengembangkan keabadian dan seni bela diri. Apa yang dia kental bahkan lebih kuat dari energi esensi sejati? Penatua Yuan terkejut. Seniman bela diri fokus pada pengembangan internal dan mengembangkan ki asli dan esensi sejati pada tahap awal. Penggarap mengolah ki spiritual dari dunia luar dan mengolahnya menjadi energi spiritual dan esensi spiritual. Satu di dalam dan yang lainnya di luar. Masing-masing memiliki fokus, tumpang tindih, kekuatan dan kelemahannya sendiri. Tentu saja akan sempurna jika seseorang mengembangkan keabadian dan seni bela diri. Namun, sangat sedikit orang yang mau melakukan hal ini. Bagaimanapun, ini akan membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya. Belum lagi Song Si adalah seorang kultivator tunggal dan tidak mendapat dukungan dari keluarga atau sekte kultivasi. Dia mendecakkan lidahnya dengan heran, seorang kultivator nakal sebenarnya bisa mengembangkan keabadian dan seni bela diri. Dia benar-benar jenius yang tiada taranya. Nona Suer, Anda harus membawanya ke istana.
Dengan bakatnya, sangat mudah baginya untuk lulus, inspeksi dan berhasil memasuki sekte dalam. Ya. Liu Rusue mengangguk. Dia tidak mengira bakat Songxi begitu kuat. Itu hanya sesaat, tapi dia sudah mencapai ranah yayasan pendirian. Bahkan sebagai akar spiritual tingkat tinggi, dia masih harus bergantung pada bantuan pihak lain untuk mencapai ranah penyempurnaan ki tahap akhir dengan begitu cepat. Kecepatan ini sudah membuat khawatir sekte dalam. Tapi Songxi bahkan lebih cepat darinya. Bisa dilihat betapa mengerikannya bakat Songxi. Dia pastinya adalah mutiara yang terkubur di dunia fana. Sekarang, kami telah menemukannya. Penatua Yuan tersenyum. Di masa lalu, manajemen Great Qian sangat ketat. Banyak jenius budidaya yang dikuburkan. Sekarang, mereka tidak akan terkubur. Dia akan menjadi jenius yang paling mempesona di generasi ini. Itu benar. Liu Rusue memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia terkesan sekaligus bahagia. Dia juga merasa sedikit malu karena begitu mudahnya dilampaui. Bagaimanapun, dia awalnya memperlakukan Songxi sebagai tungku. Pada akhirnya, dia bahkan lebih kuat darinya. Sekarang, dia seperti tungku baginya. Untungnya, dia tergerak dan mengubah sikapnya tepat waktu, mengubahnya menjadi rekan daonya. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Liu Rusue dan Penatua Yuan semakin bersemangat dengan apa yang terjadi, 3 sosok muncul di belakang mereka dengan token emas tergantung di pinggang mereka. Seseorang berada di ranah yayasan pendirian. Aura mereka sangat kuat. Apakah kedua iblis itu dari kultus iblis? Beraninya mereka tinggal di sini? Pemimpin itu melirik Songxi, yang berada di ranah yayasan pendirian. Kemudian, dia mengerutkan kening dan menatap Penatua Yuan. Semuanya, kalian salah paham. Kami dari Istana Yaomun. Kami di sini untuk melindungi murid istana. Penatua Yuan bukanlah seorang budak atau sombong. Kata-katanya meningkatkan status Songxi. Dia berubah dari tungku menjadi murid, menunjukkan perubahan sikapnya. Istana Yao Bulan. Komandan Emas Divisi Pembunuh Iblis menyipitkan matanya. Istana Yaomun tidak benar atau jahat. Selain itu, ia memiliki hubungan yang ambigu dengan keluarga kerajaan kian besar dan tidak memberontak, jadi dia tidak menunjukkan terlalu banyak permusuhan kepada mereka. Dia bertanya, kamu seharusnya menjadi sesepuh sekte luar, kan? Kapan kamu datang ke sini? 2 hari yang lalu, saya datang untuk menjemput 2 murid yang sedang berlatih. Salah satu dari mereka kebetulan menyentuh ambang yayasan pendirian dan baru saja mencapainya di sini. Kami sedang melindunginya. Penatua Yuan secara langsung tidak menyebutkan pertemuan mereka dengan Jiuyu dari kultus setan langit. Oh, dia sudah berada di ranah yayasan pendirian pada usia yang sangat muda. Sepertinya masa depannya tidak terbatas. Istana Yaomun telah menerima murid baik lainnya. Ketiga komandan emas memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka tahu tradisi Istana Yaomun. Mereka yang bisa keluar untuk berlatih semuanya muda dan berprestasi, tapi mereka yang bisa mencapai ranah yayasan pendirian selama pelatihan jelas tidak sederhana. Sungai Putih, kedua murid ini berada di yurisdiksimu. Apakah kamu ingat mereka? Panglima melihat ke kiri. Gadis ini memang sedang berlatih di sini. Orang di dalamnya berada di alam yayasan pendirian. Energi esensinya sedikit menakutkan, tapi saya tidak bisa melihat penampilan persisnya. White River menjelaskan situasinya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Semuanya, ini adalah tanda identitasku. Penatua Yuan dengan bijaksana mengeluarkan token bulan sabit giok dengan tulisan Yaomun di atasnya. Ini mengeluarkan fluktuasi khusus. Sepertinya mereka memang dari Istana Yaomun. Apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi tidak perlu membuang waktu di sini. Pemimpin itu mengangguk. 3 orang penggarap, pasti datang untuk mengejar para penggarap kultus setan langit. Saya melihat seorang penggarap melarikan diri melalui jalan itu. Penatua Yuan menunjuk ke arah di mana Iron Toad pergi. Terima kasih. Ketiganya sangat gembira dan berubah menjadi 3 seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Penatua Yuan duduk bersila di tanah dan berkata kepada Liu Rusue, mari kita jaga dia di sini kalau ada yang membunuhnya sebagai seorang kultivator pemberontak. Ya. Liu Rusue duduk bersila dan memandang Songxi, yang auranya semakin kuat. Dia bingung. Sebelumnya,
Ketika Songsi masih berada di ranah kirefinemen, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia tiba-tiba menjadi seorang penggarap yayasan, dia merasa sedikit malu dengan inferioritasnya. Di dunia kultivasi, tingkatan ditentukan oleh senioritas. Dia merasa bahwa dia tidak layak lagi untuk Songsi. Apakah kamu merasa rendah diri? Penatua Yuan tahu apa yang dia rasakan dan menunjukkannya. Sedikit, aku takut dia tidak akan menyukaiku di masa depan. Liu Rusue sedikit gelisah. Jika dia menyukai yang baru dan membuang yang lama, itu sangat normal. 1. Anda harus siap mental untuk ditinggalkan olehnya. Bagaimanapun, Penatua Yuan telah mengalami ini sebelumnya, jadi dia mengingatkannya. Saya kira tidak demikian. Liu Rusue mengerucutkan bibir merahnya, dari sikapnya terhadap keluarganya, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Meski dia bukannya tidak berperasaan, dia mungkin asmara. Saat kamu pergi ke Istana Yaomun, akan ada lebih banyak wanita luar biasa. Pria mana yang bisa menolaknya? Kamu harus bersiap untuk membaginya dengan wanita lain. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Liu Rusue menjawab, dia tidak ingin membagi suaminya, tapi dia tahu jika Songsi terus menjadi luar biasa ini, hasil seperti itu tidak bisa dicegah. Bab 109. Kebangkitan alternatif. Selama dia tidak meninggalkanku, aku tidak keberatan menjadi salah satu dari sekian banyak wanita cantiknya. Liu Rusue segera menjawab dan tersenyum. Selain fakta bahwa wajar jika pembangkit tenaga listrik di dunia ini memiliki banyak teman dao, itu juga karena Songsi pernah mengungkapkan pemikirannya untuk memiliki 3 istri dan 4 selir di bawahnya. Yang terbaik adalah kamu bisa bertahan. Lagi pula, hubungan antara pria dan wanita bukanlah hal yang harus kamu fokuskan pada jalur berbakat. Menjadi abadi harus menjadi tujuan akhirmu. Penatua Yuan tampak terkesan. Biarkan aku menyerap apinya, agar kita tidak menghabiskan semua yang ada di sekitar kita. Liu Rusue tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan ke samping dan membentuk segel untuk membaca mantra. Lapisan turun dan mengendalikan penyebaran api. Setelah mengeluarkan api di sekitarnya, mereka berempat duduk di tanah di 4 sudut dan berada di tempat Songsi duduk. Di kekosongan yang jauh, sarjana Konfusianisme menjangkau putih mengambil alih tempat berkumpulnya pembuluh darah naga, memimpin semua penggarap resmi. Tatapannya mencakup lebih dari 10 km dan mendarat di tempat Songsi naik ke ranah yayasan pendirian. Dia sangat muda dan bersemangat. Silken City telah menghasilkan bakat yang bagus. Dia bisa mengetahui situasi Songsi secara singkat. Dia telah mengembangkan tubuh Dharma bahkan sebelum mencapai ranah pendirian yayasan. Tekniknya juga tidak sederhana. Siapa orang ini? Tuan, saya baru saja menyelidikinya. Orang ini adalah putra kaya dari kota ini. Dia punya hubungan dengan Istana Yaomun dan juga menjadi pekerja sementara di divisi pembunuh iblis. Kultivator berseragam resmi di sana menjawab dengan hormat. Mari kita berusaha sebaik mungkin untuk melihatnya. Meskipun orang ini tidak bisa dianggap sebagai anak ajaib surgawi, dia tetaplah seorang jenius kelas 1. Lebih baik jika kita bisa merekrutnya. Baik tuanku. Karena cendekiawan memandang putih itu memberi perhatian khusus pada Songsi, tidak ada yang berani mengganggu Songsi. Namun, menerobos ranah besar bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Songsi membutuhkan setengah hari untuk mengubah seluruh energi sejatinya menjadi energi esensi. Energi sejati miliknya, yang akan membuatnya meledak, telah menyusut setengahnya dibandingkan awal. Dantiannya dan 7 titik akupuntur lainnya telah membuka banyak ruang penyimpanan setelah inovatif. Saat ini, hanya ada bola energi esensi yang disimpan. Itu tampak kosong. Ini adalah fenomena normal setelah terjadi terobosan. Jika Songsi tidak mendapatkan pengisian energi sejati yang diberikan oleh sistem, jumlah energi esensi yang dia miliki akan lebih sedikit lagi. Selanjutnya, selama dia menyerap ki spiritual langit dan bumi atau menggunakan pil, batu roh, dan lainnya, dia dapat dengan cepat pulih ke keadaan semula dan mendekati alam berikutnya. Dengan kata lain, dia berhasil menerobos. Ding, selamat telah menembus ranah mayor. Hadiah, 1 poin kebangkitan alternatif. Ketika Songsi selesai mengubah jejak terakhir energi sejati, imbalan sistem yang muncul di telinganya membuat matanya bersinar. Dia tidak menyangka sistem akan memberinya titik kebangkitan ketika dia maju ke ranah besar.
Sebelum dia dapat melihat situasi tentang titik kebangkitan, pemberitahuan sistem lain terdengar di telinganya. Operator telah mengalami perubahan besar. Periode pemula telah berakhir. Peningkatan sistem sedang berlangsung. Peningkatan berhasil. Lagu Si terdiam. Dia tidak menyangka setelah dia naik level, sistemnya juga akan naik level. Dia tidak tahu apa yang berubah. Ding. Karena jiwa tuan rumah cukup kuat, hadiah kematian sistem telah ditingkatkan. Ini akan dibagi menjadi dua kondisi kematian dan kehancuran jiwa. Jika kamu mati, kamu bisa mendapatkan hadiah dasar. Jiwa imbalan penghancuran akan menjadi 2 kali lipat dari imbalan dasar. Jika keduanya terjadi pada saat yang sama, imbalan akan berlipat ganda lagi. Ding. Bagian dari undian lotre telah diperbarui. Harap diperhatikan. Song Si sangat senang dengan perubahan sistem. Dia sudah cukup kuat sekarang. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengembangkan metode visualisasi bulan agung, jiwanya jauh lebih kuat daripada jiwa di alam yang sama. Ketika dia meninggal, jiwanya masih ada untuk jangka waktu tertentu. Jika dia mau dan orang lain tidak menghancurkan jiwanya, dia bisa memilih untuk berubah menjadi roh jahat. Dalam keadaan seperti itu, dia bahkan tidak akan tahu kalau dia belum benar-benar mati. Sistem juga mengklarifikasi fakta ini dan secara langsung membedakan dua kondisi kematian dan pemusnahan jiwa. Dia memeriksa persyaratan spesifiknya. Jika jiwanya hancur dalam waktu 3 detik setelah kematiannya, dia dianggap kehilangan jiwanya. 3 detik ini adalah waktu dia dibangkitkan sebelumnya. Di masa depan, jiwanya akan bertahan selama 3 detik setelah kematiannya. 3 detik ini sangat singkat, tetapi bagi orang yang kuat, 3 detik sama dengan 30 detik bagi orang normal. Setelah menjadi makhluk abadi atau dewa di masa depan, 3 detik baginya bahkan bisa setara dengan kehidupan manusia. Aku naik level dengan sangat baik. Sekarang kematianku akan lebih berlapis dan menyeluruh. Song Si berpikir dalam hati. Ketika dia masih manusia, dia sangat lemah dan akan mudah mati jika tubuhnya dihancurkan. Sekarang dia telah menjadi penggarap pendirian yayasan, dia hanya akan benar-benar mati jika jiwanya hilang. Dia membuka antarmuka sistem dan terus memeriksa perubahan lainnya. Ras, manusia. Semangat, 808842. Fisik, 1121 180. Pemahaman, 1812. Energi esensi 9 yang, 3862100. Poin atribut kebebasan, 0, peluang lotre, 1, bakat, akar roh api tingkat tertinggi, akar roh emas tingkat tertinggi, tubuh dao spiritual, tubuh Vajra Dharma tingkat tinggi. Kemampuan, teknik 9 yang ilahi, tingkat 3, metode visualisasi bulan agung, pemula, teknik kontrol pedang angin, pemula, formasi arai, pemula 24, teknik rahasia yin yang, penguasaan hebat, teknik gajah naga, penguasaan hebat, tangan tak terkekang, kesempurnaan, langkah gambar hantu, kesempurnaan. Evaluasi keseluruhan, Anda berada di ranah yayasan pendirian tahap awal. Kekuatan sejati Anda sebanding dengan ranah yayasan pendirian tahap akhir. Lupakan tentang perubahan peringkat kemampuan, mengapa jumlahnya menurun begitu banyak? Sekilas, Song Si memperhatikan perubahan di kolom kemampuan. Kemudian, dia menyadari bahwa sistem secara otomatis memberi peringkat nilai berbagai kemampuan untuknya. Adapun penurunan jumlahnya, itu karena sebagian dari keterampilan tingkat rendah yang dia miliki kini telah tersembunyi. Selain itu, bahkan jika teknik yang disembunyikan oleh sistem dikembangkan dengan sempurna, tidak akan ada lagi hadiah undian. Setelah pembaruan ini, jika dia ingin mengandalkan penyempurnaan teknik dan keterampilan kultivasi untuk mendapatkan peluang undian, dia hanya dapat menggunakan teknik yang melebihi level yang sesuai dari wilayahnya. Berdasarkan umpan balik sistem, dia menyimpulkan bahwa dia harus mengembangkan setidaknya mantra tingkat tinggi atau kekuatan suci tingkat 3 untuk mendapatkan hadiah. Hal yang sama berlaku untuk teknik budidaya dan teknik rahasia. Mantra tingkat rendah dan kekuatan suci tidak bisa lagi ditanamkan untuk mendapatkan hadiah. Beberapa data juga bersifat real-time. Ada juga evaluasi tambahan yang komprehensif. Saat itulah Song Si melihat titik kebangkitan. Seperti yang diharapkan, dia bisa menyiapkan titik kebangkitan tambahan yang setara dengan opsi cadangan. Dia tidak harus mengaturnya pada menit-menit terakhir setiap saat.
Kalau begitu, jika aku menghadapi bahaya khusus, selama aku ingin pergi, aku bisa melarikan diri dengan memilih titik kebangkitan cadangan. Ini dengan sempurna menyelesaikan semua kekhawatiranku sebelumnya. Ketika dia melihat ini, hatinya berbunga-bunga. Sebelumnya, dia khawatir seseorang akan mengetahui rahasia kebangkitannya. Sekarang ada titik kebangkitan tambahan, apa yang perlu ditakutkan? Selama dia bisa menghindari penyegelan dan tidak bisa bunuh diri, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan titik kebangkitan cadangan, dia melihat statistik gratis miliknya. Tanpa ragu-ragu, dia menambahkan semuanya ke dalam pemahamannya, meningkatkannya lebih dari 6 kali dalam sekali jalan. Peningkatan ini hanya akan meningkatkan kecepatan teknik budidaya dan kekuatan sucinya. Itu tidak akan meningkatkan kekuatan secara langsung. Ding. Pemahamanmu telah melampaui 1000. Kamu telah membangun tubuh Dao psikis. Temperamen Songxi banyak berubah setelah peningkatan ini. Apalagi ketika dia duduk di sana tanpa melakukan apapun, dia memancarkan temperamen spiritual yang unik yang hanya bisa digambarkan sebagai tidak ternoda oleh apapun. Ki spiritual langit dan bumi ditampung bahkan berkumpul hanya dengan pikiran. Bola emas Willows terpancar dari kepalanya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun. Secara kebetulan, rambut dan pakaian Songxi telah terbakar habis. Di bawah tanda lingkaran cahaya, seluruh tubuhnya berwarna emas seperti Buddha. Bab 110 dia akan menyesal ketika tubuhnya terkuras. Keributan di sini menarik perhatian masyarakat awam di sekitarnya. Tidak lama kemudian, di luar Abu, sekelompok orang memenuhi tempat itu. Ceka-ceka, aku datang bukan tanpa alasan. Yang abadi memang luar biasa. Apa yang abadi? Ini adalah Buddha. Dia akan pergi ke tanah suci barat di masa depan. Yang abadi, para Buddha, bukankah semuanya sama? Kenapa kamu melihat pria itu padahal ada peri di sekitarnya? Dia sangat cantik. Songxi membuka matanya di tengah serangkaian suara kicau. Matanya mengandung cahaya keemasan, membuatnya tampak luar biasa. Melihat semua orang memandangnya, dia sedikit menoleh. Apakah kamu tidak takut wabah berkumpul di sini? Selama periode waktu ini, wabah penyakit sangat ganas. Kadang-kadang, seluruh desa akan musnah dan kain putih digantung di mana-mana di kota Silken sebagai tanda duka. Hanya ada sedikit orang di jalan, dan sudah lama sekali mereka tidak melihat begitu banyak orang berkumpul. Yang abadi berbicara kepada kita. Abadi, kita semua adalah orang yang selamat dari wabah. Kami tidak takut lagi dengan wabah ini. Sekelompok orang berbicara secara bersamaan, membuat Songxi menyadari bahwa mereka semua selamat. Dari sudut pandang ilmiah, memang tidak ada lagi kekhawatiran mereka akan tertular wabah. Saat ini, hembusan angin dingin bertiup. Dia tiba-tiba merasa kedinginan dan menunduk. Songxi buru-buru mengeluarkan satu set pakaian cadangan dan memakainya. Melihat semua orang masih memperhatikan, dia merasa malu ketika memikirkan bagaimana dia mungkin mengekspos dirinya yang telanjang tadi. Dia berkata tanpa malu-malu, "Apa yang kamu lihat? Tidak ada yang bisa dilihat lagi, pulanglah dan lakukan apa yang harus kamu lakukan sekarang." Semua orang mundur karena ketakutan, tapi mereka tetap tidak mundur. Sebaliknya, lebih banyak orang yang datang. Tuan muda. Liu Rusue berjalan ringan seperti bunga teratai salju dan tiba di depan Songxi membawakan wangian. Matanya dipenuhi kegembiraan, "Selamat, Tuan muda. Anda telah berhasil mencapai ranah pendirian yayasan dan bahkan mengembangkan badan Dharma. Kekuatanmu jauh melebihi para penggarap yayasan pendirian biasa." Elder Yuan, Big Smart, dan Main yang berdiri di samping sambil tersenyum. "Terima kasih telah menjagaku selama setengah hari." Songxi tersenyum pada penatua Yuan dan dua lainnya. Dia berjalan mendekat dan memegang tangan Liu Rusue lalu bertanya, "Bagaimana kalau kita melanjutkan?" Melihat Songxi memegang tangan Liu Rusue dan bahkan memeluk pinggangnya, suasana itu langsung meledak dalam gosip. "Ayah, lihat, ini bukan Buddha. Bagaimana seorang Buddha bisa begitu dekat dengan wanita? Kamu bodoh. Pernahkah kamu mendengar tentang Buddha yang penuh kegembiraan?" Pada saat ini, Songxi juga menyadari bahwa rambutnya telah hancur karena tidak dapat menahan energi esensi 9 yang lebih kuat dan dia menjadi botak. Namun, ia tetap merasa tertekan karena diperlakukan sebagai biksu. Dia menggendong Liu Rusue dan berkata sambil berjalan, "Suer, apakah saya terlihat seperti biksu?" Liu Rusue memandang Songxi dengan matanya yang indah. Dia menutup mulutnya dan tersenyum.
Kamu benar-benar terlihat seperti murid Buddha. Songsi menggaruk kepalanya dan terbatuk. Jangan sampai kita merendahkan diri kita ke level orang-orang ini. Ayo cepat pergi. Mereka mengetuk tanah dan terbang dengan ringan, dengan cepat meninggalkan kerumunan, meninggalkan sekelompok orang yang sangat bersemangat melihat mereka terbang. Elder Yuan, saya tidak menunda jadwal Anda, kan? Songsi memandang Penatua Yuan dengan nada meminta maaf. Dia cukup bersyukur bahwa Penatua Yuan secara pribadi telah melindunginya. Tidak, ini mengejutkan kami bahwa Tuan Muda Song bisa menerobos. Saat Penatua Yuan hendak menyebutkan sekte tersebut, seorang pria paruh baya dengan pakaian pemerintah berjalan mendekat. Orang ini berusia 40-an. Ada sulaman burung di pakaian pejabat. Dia memiliki wajah persegi dan telinga lebar. Matanya agak kecil dan dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah. Di belakangnya ada lebih dari 10 petani. Saya adalah pemimpin prefektur kota Silken, Wang Huiyu. Saya di sini untuk mengundang Tuan Muda Song bergabung dengan kediaman saya untuk berlatih sebagai salah satu pasukan saya. Tentara penggarap adalah pasukan khusus yang dibentuk oleh para penggarap. Mereka milik pasukan militer khusus Great Qian. Peran mereka berbeda dari departemen seperti divisi pembunuh iblis. Mereka terutama menargetkan pertempuran antar petani. Tidak tertarik. Songsi tidak mau bertanya lebih jauh dan langsung menolak. Dia sudah memutuskan untuk bebas dan tidak ingin menahan diri. Senyumannya membeku, dan dia berkata dengan penuh arti, apakah kamu akan pergi ke Istana Yaomun? Itu bukan tempat yang bagus. Tuan Wang, saya tidak menyukai apa yang Anda katakan. Istana Yaomunku tidak menyerangmu. Mengapa kamu menjelek-jelekan kami? Penatua Yuan membalas dengan dingin. Bukan itu maksudku. Saya hanya merasa Tuan Muda Song pergi ke sekte yang sebagian besarnya adalah kultivator wanita tidak baik untuk kesehatan Anda. Wang Huiyu berkata dengan penuh arti. Saya bisa mengatasinya. Songsi menepuk dadanya. Bagaimana seseorang bisa mundur dalam situasi seperti ini? Wang Huiyu terdiam. Apakah anak ini tidak tahu betapa berbahayanya para wanita di Istana Yaomun? Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Wajah Penatua Yuan dingin. Dia tidak mau membiarkan Wang Huiyu terus merekrut Songsi. Tuan Muda Song adalah seorang kultivator yang lahir dari kota sutra kami. Saya berharap jalur kultivasi Anda lancar. Kembalilah lebih sering saat Anda senggang. Aku pasti akan mentraktirmu jamuan makan. Wang Huiyu dengan bijaksana berhenti membujuknya dan mendoakan yang terbaik untuknya dengan beberapa kalimat. Identitas Tuan Muda Song di divisi pembunuh iblis akan efektif kapan saja. Seorang pria di samping Wang Huiyu berbicara. Terima kasih banyak. Songsi menangkupkan tinjunya dan tidak terlalu memperhatikan betapa murah hati mereka. Pihak lain hanya mengatakan semua ini karena dia telah mencapai ranah yayasan pendirian. Mereka berlima berbalik dan pergi. Wang Huiyu melihat punggung Songsi dan menyipitkan matanya. Bakatnya memang luar biasa. Saya harap anak ini tidak bergabung dengan kultus iblis. Jika tidak, dia akan menjadi masalah besar bagi kami di masa depan. Wang Huiyu bergumam. Saya kira tidak demikian. Bagaimanapun, sekte setan telah membunuh banyak orang dari keluarganya. Namun, Istana Yaomun bimbang. Memang sangat merepotkan bagi mereka untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Komandan divisi pembunuh iblis di samping Wang Huiyu menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan pendapatnya. Kita harus memberitahu Tuhan tentang apa yang terjadi. Dia juga sangat menghargai anak ini. Wang Huiyu membawa anak buahnya kembali dan melaporkan desakan Songsi untuk pergi ke Istana Yaomun. Ketika sarjana berjubah putih mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, anak muda sangat naif. Tidakkah dia tahu bahwa wanita-wanita dari Istana Bulan Yao itu adalah orang-orang yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya? Satu ketika tubuhnya diperas hingga kering dan saripatinya dikosongkan, dia akan menyesalinya. Semua orang mau tidak mau mengungkapkan senyuman yang dipahami semua pria. Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang ini terlalu terpesona oleh seorang wanita dan tidak tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Wang Huiyu memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Saya mengerti. Semuanya, kalian bisa pergi sekarang. Ini hanyalah seorang jenius muda. Setelah kami kehilangan kendali dalam mengawasi jumlah pembudidaya, pasti akan lebih banyak lagi yang muncul. Jangan terlalu khawatir.
Sarjana berjubah putih itu melambaikan tangannya dan membiarkan Wang Huiyu dan yang lainnya pergi. Setelah menunggu beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun tidak perlu merekrut pemuda ini, sumber informasi di Istana Yaomun harus dijaga. Fei Yu diam-diam mengembangkan Songxi menjadi mata-mata dan mengawasi situasi internal Istana Yaomun. Jika mereka benar-benar memiliki pemikiran untuk memihak, sarjana Konfusianisme berjubah putih itu berhenti sejenak dan cahaya dingin muncul di matanya. Lebih baik menghancurkan mereka terlebih dahulu daripada bingung tentang apa yang harus dilakukan ketika mereka bergabung dengan tentara pemberontak di masa depan. Ya. Sebuah suara menjawab dalam kegelapan, lalu dengan cepat menghilang, seolah tidak pernah muncul. Sarjana Konfusianisme berjubah putih membuka peta dan melihat area merah di atasnya. Dia mengerutkan kening. Pemberontak kali ini berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak mempunyai keuntungan dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Mereka benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Tatapannya tertuju pada pegunungan seribu racun dan sesuatu berkedip dalam tatapan gelapnya.